Pengaturan debit air yang mengalir di Sungai Gedangan menjadi masalah paling krusial untuk menyelesaikan pembangunan jembatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Frontage Road atau FR Sidoarjo yang membentang dari Jalan Juanda hingga Jalan Raya Betro. Perwakilan PT Gorip Nanda Putra Arif Setio Budi mengatakan pihaknya kesulitan memulai proses pembangunan jembatan itu karena adanya perubahan kebijakan Pemkab Sidoarjo terkait tata kelola air di sungai tersebut. Karena itulah pihaknya sebagai kontraktor pelaksana proyek ini tidak bisa segera melakukan pengecoran dasar sungai. Padahal pekerjanya sudah berusaha keras mengeringkan sebagian badan sungai dengan memasang pasak-pasak bambu sebagai penahan air sekaligus memompa keluar air yang menggenangi area yang akan dicor. Tanpa koordinasi, tanpa mematikan air, kami tidak bisa. Makanya itu harapan kami itu harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dengan BMSDA. Itu yang harus dilakukan, Pak. Baru bisa kita kerjakan. Kalau tidak ada itu berarti jembatan tidak jadi atau asal jadi? Bisa asal jadi. Pastinya tidak akan sesuai dengan ini, Pak. Dengan waktu yang tepat atau konstruksinya tidak akan asal-asalan pastinya itu seperti itu. Itu harapan kami seperti itu. Harapan kami ada dari pihak BMSDA untuk membantu bisa mematikan air sesuai dengan kebutuhan kami. Kami mengerjakan apa, berapa hari, itu. Ya. Terkait hal itu, konsultan pengawas proyek Frontage Road Insinyur Abdul Haris mengatakan pihaknya sudah meminta Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Sidoarjo menutup aliran sungai itu minimal 3 hari sebagaimana direncanakan sebelumnya. Kalau sungai ini bisa dikeringkan, pembangunan jembatan itu bakal dituntaskan dalam tempo sepekan saja. Karena pada dasarnya pekerjaan pembangunan jembatan ini terbilang sederhana, yakni tinggal menyusun bok-bok kalvert utuh di atas dasar sungai yang telah dibeton. Namun di sisi lain, pemasangan bok kalvert itu tidak akan pernah bisa dipasang jika dasar sungai tidak benar-benar kering. Itu memungkinkan dikeringkan sebetulnya ini, Pak, memungkinkan asalkan itu adalah pengaturan aliran. Awalnya ada pengaturan aliran itu, Pak. Baru sebulan yang lalu kebijakan ini keluar bahwa sudah tidak ada lagi pengaturan. Seminggu bisa penghentian itu ada jatah 3 hari, Pak. Yaitu adalah Sabtu, Minggu, Senin. Sekarang sudah tidak ada lagi karena petani sangat membutuhkan setiap hari. Gitu. Jadi kebijakan sudah berbeda. Ya. Jadi dengan kendala seperti itu, langkah strategisnya seperti apa? Jangan pakai bambu, pakai SSP. Jadi pakai baja, Pak. Steel sheet pile supaya rapat sehingga kering yang akan dipasang. Kalau bambu banyak salah, Pak. Nah sekarang Bapak lihat tuh SSP sudah datang tuh. Bisa dikerjakan malam karena arus lalu lintasnya macet, padat. Nah harapannya malam itu adalah petani kan sudah off. Nah oleh karena itu kontraktor harus berkoordinasi secara terus-menerus dengan pihak juru pintu supaya mereka pekerjaannya malam, petani off, mereka masuk. Arus lalu lintas juga sudah sepi. Nah, itulah metode saran MK terhadap mereka. Harus nambah tenaga ini, Pak, tidak bisa tidak. Harus 24 jam harus bekerja terus. Sarannya begitu. Setelah mengetahui dan melihat langsung kendala yang dialami, anggota Komisi C DPRD Sidoarjo yang melakukan sidak ke lokasi proyek kemarin berusaha memberikan solusi. Mereka mendesak Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Sidoarjo untuk turun tangan membantu kontraktor pelaksana dalam masalah pengaturan aliran air di Sungai Gedangan. Tanpa peran aktif tersebut, masalah ini tidak akan terselesaikan. Dan itu berarti proyek pembangunan Frontage Road di tahun 2021 lalu gagal meski sudah diperpanjang hingga 50 hari. Kita memberikan solusi adalah bahwa debit air yang ada mengalir di sungai ini harus dikurangi volumenya. Volume dikecilkan, otomatis bawah ini bisa langsung dipasang fondasi. Kita tadi sudah
mengecek ke PUBMSDA bahwa mereka sanggup. Mereka sanggup dan bersedia bahwa pekerjaan di bawah ini harus selesai tanggal 19 Februari dengan catatan bahwa debit air di sini agak dikurangi. Kita tadi sudah mengatakan dikurangi 1-2 hari dimatikan tidak apa-apa. Biar untuk pengecor sebagai cor lantai, landasan lantai bawah. Lantai bawah ini kalau sudah dicor kering baru bisa dicor memang. Kesulitannya di sini. Kalau bawah ini nggak kering, pengecorannya ini agak susah. Kalau ini sudah kering, dicor separuh, separuh belum. Separuh setelah dicor, baru box culvert ini dimasukkan. Nah, setelah box culvert masuk, selesai mudah. Nah, tinggal di sini ini hanya kerjasama PUBMSDA. PUBMSDA harus mau dan sanggup membantu. Menjadi catatan ini, sanggup dan membantu bahwa proses pengeringan ini. Dari Sidoarjo, Muhammad Handoko, Yalu Puspaning Tiar.